takut karena ada support dari orang tua. Terima kasih untuk orang tua Terima yang kasih support seluruh sama- orang tua di Indonesia telah support anak-anaknya. Kira saya masih teman-teman semua. Halo, gimana kabarnya? Halo. Ini segmen baru di YouTube channelnya Soramen, namanya Makan Siang Bareng. Kali ini bareng sama Jiraya Sensei. Jiraya Sensei. Ya tahu lah ya. Ya. Dengan Kak siapa? Selamat datang di Wibu Tanggung, Nanda di sini guys. Saya Cepi. Dengan Anda dan Mas Iya. dari komunitas mana? Kuroneko. Dari Kuroneko. Lapar nggak sih? Boleh. Makan dulu kali ya. Boleh? Mbak. Karena di Soramen tepat penyajiannya. Terlihat seperti tidak disetting kan? Luar biasa sekali. Ini pasti Sangat natural. membuatnya menggunakan teknologi termonuklir. Termonuklir. Cepat sekali Yap. dan mateng. Kalaupun cepat tapi mateng. Mantap. Ini namanya All Blue. Jadi satu-satunya minuman yang ada ikannya. Oh iya loh, ada ikannya loh. Oh, hidup ya. Iya. Oh, ada proteinnya. Minuman yang ada proteinnya itu Mas. Dan ini namanya senja squash. Jadi anak senja sekarang nggak harus selalu kopi, tapi bisa minum soda. Thank you Mbak. Makasih, Mbak. Ini ocha. Jadi di Soramen sekarang ada ocha, bukan cuma es teh. Es Ochanya ocha beneran. Bukan cuma air dikasih ocha. Yang mana? Bebas. Saya yang senja Oke. karena saya adalah anak pang. Tidak ada hubungannya tapi lucu. Ya. Terus Aku karena udah tua, aku mau coba. Oke, boleh. Oh, karena ini sesuai dengan nama ya. sesuai dengan namanya. Ocapi. Ocepi. Oh, Cepi. Ocepi dan sudah mbah-mbah Ya. Jiraya Sensei. Oke, sebelumnya aku mau nanya, dari teman-teman udah mulai tahu cosplay itu dari kapan? Siapa dulu nih? Dari yang paling senior. Yang paling senior ya tentu saja Yosep. Iya. Tentu saja. tentu. Jadi di sini ada kontradiksi antara senior dan tua ya. Tua sih. Kalau yang ini aku tua. Ya kan? Oke. Silakan sambil makan loh. Oh Oh iya. iya boleh. Ini kamu kan ngomong. Oh iya. Yang lain bicara. Gini. Silakan dengerin saya ngomong. Saya Kebitnya di sini loh Mas. Oh iya. Masa main di toko? Saya kenal cosplay itu sejak tahun 2007. 2007. Kenalnya aja, cuman untuk sebagai praktisi dan menggiat hobi cosplay itu mulai aktif itu 2009 sampai 10-an. Itu pun masih kostum-kostum yang apa adanya. Di era itu ya. Di era itu ya, di era itu tuh belum masa aja era itu mas PSU banget nanti di masa itu kan Ya di masa itu. 2009 lah 2009 itu udah mulai menjadi praktisi. Kalau yang sebelumnya yang 2007 itu baru kenal, oh ada hobi kayak gini, kok asik juga ya kayak gitu. Itu aja sih. Kalau Anda Kalau aku jujur kalau aku cosplay jarang banget sih. Cosplay itu paling seingat aku cosplay itu cuman 2 atau 3 kali tok. Itu pun yang satu karakter pocong. Jadi bukan karakter anime apa-apa. Terus yang satunya itu aku lupa karakter apa, tapi pokoknya karakternya bukan karakter yang terkenal. tapi potong main kan ada. Ada, tapi pada saat itu saya pocongnya itu lebih ke pocong yang sesuai dengan cara pemocongan yang sebenarnya. Dengan kaidah perpocongan. Iya betul kayak gitu. Sesuai dengan Jadi kaidah. itu terus kalau dulu kenal dunia percosplayan ya itu tahun berapa ya? Mungkin udah 2014-an lah karena itu aku ya jujur dari Yosep sih. Pertama kali kenalnya cosplay Jepang-Jepangan itu dari Yosep dan itu ya udah hitungannya di kota Solo itu hitungannya udah lumayan terkenal dia sebagai cosplayer. Ya dikenal orang lah. Ya orang tahu lah. Dia tugasnya ngeracuni ya. Ya betul sekali. Dia banyak banget ngeracunin orang-orang karena memang
kostumnya bukan bermaksud untuk memuji ya, tapi memang bagus sih. Kebanyakan Amin. kostum-kostum buatannya dia bagus. Yes, terima Dia itu salah satu cosplayer yang lumayan punya niat lah. Karena kebanyakan cosplayer itu pada yang penting cosplay. Ya. Ya. Kalau ngeliat nih ya, kalau ngeliat kostumnya yang dipakai sama Mas Yosef ini, tuh dari atas sampai bawah, niat banget. Ini wignya kemarin kan kalau udah ada yang nonton di YouTube-nya Sorami yang versi short, yang wawancara sama Yosef ada di ini deh, Ini. Ya, kan kotak persipannya mas. Di sini. Nah, di sini. Ntar diedit di sini. Nah itu dia nunjukin tuh dari atas sampai bawah. Terus wignya ini katanya bikin sendiri juga. Oh ya, ini pertama kali aku bikin wig itu ini. Yang sebelumnya kan cuma style aja, styling aja. Jadi kita beli wig yang masih base atau karakter, kemudian baru kita styling dengan sedemikian rupa. Yang ini tuh benar-benar pertama kali aku bikin wig sendiri. Memang bahannya juga hampir mirip sama wig. Kita kasih tahu, pesan aja sama saya. Instagramnya nanti tetap ada di sini, Iya. ada di kolom deskripsi juga. Jadi Ya kalau mereka tahu sih pasti bahannya apa, cuman yang ini lebih worth it untuk wig yang stylenya agak nggak manusiawi. stylenya agak nggak manusiawi. Iya, soalnya kalau masih karakter-karakter yang stylenya masih bisa dibikin oke lah. Tapi kalau untuk karakter-karakter yang ada beberapa karakter kayak Goku Sensei, Goku yang Super Saiyan kayak gitu, terus Yu-Gi-Oh kayak gitu kan wignya udah nggak manusiawi. Maksudnya orang normal nggak mungkin punya rambut kayak gitu kan. Nah itu bisa pakai yang metode seperti ini. Maksudnya kebetulan pas aku main ke Semarang di Transmart itu ada yang cosplay jadi Goku dengan Super rambut Saiyan. yang masih gini, terus tokatnya udah memanjang. Niat itu keren sih itu. Nah kalau Mas Yosef ini dia niatnya bukan di tiba-tiba bawa gamma bunta, tapi dia punya bola cakra juga yang bisa menyala. Itu yang jadi daya tarik kenapa kemarin tiba-tiba langsung dekat. Kayaknya harus ngobrol nih sama dia. Karena Ini bolanya Ya. bisa ditunjukkan. Ini nanti Oh, bola cakra. saya tampilkan ini. Ini bola cakranya tuh bisa menyala. oh kelihatan kalau di sini, kalau kemarin tidak terlalu Kalau di kelihatan. outdoor itu sebenarnya kelihatan, cuman Samar-samar. samar-samar lah. Karena dia kan modelnya kan cakra, jadi semakin samar semakin bagus. Berarti ini kalau saya yang megang nggak bisa nyala. Nggak bisa. Nggak bisa nyala. Nggak bisa Berarti nyala. kalau yang megang. Yang megang kamu nggak bisa nyala. Oh iya. Nggak bisa nyala. Kamu nggak punya cakra soalnya. Itu cuma shinobi yang bisa bikin. Dia bisa nyala. Sangat Yang bikin nyala soalnya bisa nyanyi. Cakra kan? Cakra kan? Butiran. Oh iya. Iya. Cakra kan? Kan. Ya, ya itu nggak sih. Itulah. Ya, Terus kalau misalnya Mas Nanda ngelihat tentang perkostuman lah dari era dulu sampai era sekarang, maksudnya era dulu, maksudnya era pertama diracunin sama Mas Yosef sampai sekarang, perkembangannya tuh kayaknya terakhir-terakhir itu kayak mereka berani bikin kostum yang ada LED-nya sebadan-badan. Kayak kemarin tau nggak yang jadi apa? tapi Bukan. Cecilia, Andromeda, si Tasya itu. Dan fun fact-nya yang buat ini. Iya. Yang buat ini sudah. Dia yang bikin ternyata. progresnya bisa dilihat di IG saya. Iya. Andromeda yang Andromeda punya itu. hijau kan. Heeh. Ya itu salah satu karya besar saya. Cuman itu kan memang haknya beliau. Hanya Mbak Tasya karena dia udah mempercayakan saya sebagai maker pribadi. Aduh, nggak dia bukan maker pribadi deh. Tapi pas ngeliat itu kan Tasya cukup deket kan sama Soramen. Jadi pas ngeliat itu kayak Tasya kan cosplayer era sekarang lah hitungannya ya. Ya. Cosplayer era sekarang. Terus Fun tiba-tiba fact juga, Hah? dia new generasinya keluar itu juga. Ini yang sempit guys. Ini sangat sempit ya. Ya, Anak Kuroneko yang baru dia. asik. Regenerasi bagus. Jadi Ya. jadi cosplayer akan terus muncul. Itu kagetnya karena
dia dari cosplayer era sekarang tapi tahu Andromeda, maksudnya Ya. senseinya Andromeda, terus pas tanya ternyata itu ada sedikit banyak permintaan dari mamanya Mamanya, juga. iya. Nah itu Mau ini waktu saya dapat request untuk orderan itu saya juga kaget. Ternyata yang pesen benar-benar new generation gitu. Mm-hmm. Jadi pas aku kemarin juga pas lagi fitting tanya-tanya gitu, iya benar mamanya berkontribusi di itu. Jadi mamahnya dulu tuh suka beberapa karakter, ya termasuk wibu juga sih mungkin mamanya ya. Terus dia punya anak putri cantik gitu kan, misalnya. Iya. Dia ingin mewujudkan impian-impiannya dia dulu. Dan sekarang dan tasnya juga menikmati. Jadi ya keren bisa lintas generasi gitu. Enak sih punya orang tua yang support gitu ya. 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 Jadi anaknya terarah gitu loh, jadi mereka mau ngelakuin apa juga takut ada support dari orang. Terima kasih untuk orang tua yang Terima kasih support. seluruh orang tua di Indonesia telah mensupport support anak-anaknya. Saya juga order juga. kostumnya. Iya, Teh. Terima kasih. Tadi apa pertanyaannya? Oh iya, Pendapat tentang kostum ya. evolusi kostum lah. Kalau evolusi kostumnya sih mungkin karena perubahan kepopuleran jenis anime yang populer aja ya. Kalau zaman dulu kan yang populer itu yang armor besar-besar, senjata besar-besar, terus pokoknya yang mainnya itu bener-bener yang besar-besar banget gitu loh. Kalau sekarang kan yang populer itu malah kebanyakan karakter-karakternya itu ya gimana ya, bisa tak bilang nggak semegah. Megah ini bukan dalam artian yang dulu berarti lebih bagus dari sekarang, enggak, tapi megahnya itu banyak perintilannya. Kalau sekarang itu lebih minimalis, lebih dikit-dikit ya. Tapi yang bagusnya sekarang itu walaupun sedikit, walaupun kecil-kecil dikit-dikit kayak gitu, tapi effortnya nggak berkurang. Effort mereka buat pengadaan kostum itu nggak berkurang ya. Bahkan kayak contoh punya Natasha dikasih lampu oke. Terus bahkan kemarin aku lihat yang cosplay Genshin kayak gitu, itu bikin apa Vision ya, apa ya namanya, yang ada logo Ya, elemen-elemen itu bener-bener dibikin pakai resin itu mahal teman-teman. Itu mahal, itu berarti niat banget nih udah pakai resin kayak gitu. Jadi kalau kita zaman dulu ya mungkin itu ngakalinnya karena terbatas di dana, mungkin ngakalinnya ya diukir, diusahati atau dikasih apa gitu lah. Pokoknya nggak pakai bahan yang bener-bener mahal kayak gitu. Tapi kalau sekarang mereka bener-bener istilahnya effort banget sih. Jadi evolusinya mengarah ke bagus sekali. Apalagi sekarang corporate banyak yang pakai cosplay gitu. Itu sih. Itu mungkin penunjangnya. Jadi orang-orang bukan melihat cosplay sebagai hanya lah pakai kostum doang. Sekarang Iya. ternyata bisa dijadikan kayak apa namanya, pekerjaan. Bisa disebut ya? Bisa gini, kalau misalkan saya untuk ditanyain dari orang awam kenapa harus cosplay, menurut saya pribadi sih dari dulu ya, segala macam aspek hobi itu kan bikin senang, terus punya kegemaran masing-masing. Kalaupun dia mau cosplay, di dalam cosplay itu ada beberapa macam. Misalkan kamu suka nari, di cosplay ada yang lock left dan lain-lain. Terus itu kalau kamu suka nyanyi, di event cosplay juga ada J-song kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya hobi apapun dimasukin ke cosplay itu bisa. Misalnya saya kan sering seneng koreografi kayak gitu, bisa dipakai buat perform kayak gitu. Jadi kayak di cosplay komplit mencakup semuanya. Dan kalau kamu pengen hobimu bisa menghasilkan juga sama kayak saya, misalnya saya hobi cosplay, saya bisa bikin kostum, ya udah saya open open commission kayak gitu. Terus nanti ada yang memang senang gambar, di sini kan juga ada artnya, ada bikin merch itu ya. merch itu bisa redraw gambar dibikin ke kaos dan lain-lain, itu juga bisa bikin keychain gitu. Macam-macam. Jadi semua apapun hobi kalian, ketika kalian suka Jepangan juga, di event-event cosplay, event-event Jepangan itu pasti bisa disalurkan hobi kalian. Apa hobinya ya? Iya. Bisa
istilahnya bisa dijepangin lah, Bisa di Jepangin. bisa masuk lah. Jadi Iya. mau yang hobi gambar, kayak mau hobi Iya. hobi nyanyi, hobi ngeband, hobi bikin konten seperti Mas Nanda. Nah, dia Bisa juga juga. bikin konten. Jangan lupa dilihat ya. Desainnya bagus sekali. Kontennya Wibu Tanggung, lihat ada kaosnya. Ada kaos, cuma dari kita juga. Link pembelian ada di Di IG Ya, nanti ada di kita. bawah. Di description nanti. terima kasih. Bisa kok, tenang aja. Oke. Kalau- Terus kalau kalau yang aku sih lihat kenapa kemarin ngajak temen-temen ke sini karena pengen ngobrolin soal kayak se-effort apa teman-teman ketika apa ya itu satu karakter kayak pemilihan karakter untuk cosplay itu kan kadang-kadang ada yang rame apa nih itu Ya. cosplay. Nah, Ya. kalau menurut kalian sendiri misalnya Mas Yosef, Ya. kenapa memilih karakter Gila ya. Jiraya? Oke. 空目空